Beliau itu Ya. menghafalkan Mhm. Al-Quran. Batu Quran merupakan tempat ziarah yang terletak di Kabupaten Pandeglang. Di Batu Quran juga banyak dikunjungi orang untuk menikmati kejernihan mata air yang keluar dari kolam, yang didasarmati kejernihan air kolam Batu Quran untuk mandi dan berendam di kolam yang dingin. Erat dengan Syekh Maulana Mansur, ulama Banten yang terkenal di abad ke-15. Ini dahulu diyakini adalah pijakan kaki Syekh Maulana Mansur ketika Syekh Maulana Mansur pulang dari Mekah. Dia muncul bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali para sedulur pada channel berada. Semoga sama dulur dalam keadaan sehat, tidak apapun, dan semua yang sakit dalam Allah SWT sehat selama-lamanya. Dan semoga semua dulur lebih iman Islamnya setelah melihat dari tayangan-tayangan konten kami yang bermanfaat dan mengambil hikmahnya. Dan terima kasih yang sudah like, share, dan komennya atas subscribe-nya. Kali ini kita ingin mengangkat sebuah situs di Cibulakan Batu Quran ya, di Banten, Pandeglang ya. Itu kita pengen mengungkap sejarahnya ya, sejarah dari Batu Quran, kenapa dikatakan Batu Quran ya. Jadi coba kita ungkap dari sisi goibnya, mengundang goib yang mengetahui tentang sejarah situs Cibulakan Batu Quran di Pandeglang, Banten ini ya. Bagaimana nanti yang hadir pun siapa kita tidak tahu ya. Semoga bisa ambil hikmahnya, bisa melakukan manfaatnya dan berwawasan. Tapi harus digarisbawahi bahwa media sini bukan mewakili kebenaran, hanya sebagai iktibar dan sebagai wawasannya dan bisa mengetahui sejarah dari situs-situs yang begitu banyak di Nusantara ini ya. Mohon doanya para sedulur, semoga proses menuju sini berjalan dengan lancar. Seperti biasa sebelum kita mulai medimenter ini kita protek, tidak ada bangsa gaib penyusup ya, yang tidak kita inginkan, hanya yang masuk hanya yang kita undang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Mediator yang terproteksi, tidak ada bangsa gaib bisa manapun bangsa gaib penyusup-penyusupnya yang bisa masuk kecuali yang saya undang, yang saya hadirkan, masuk terproteksi dari cahaya Sang Yang Allah. Bila dalam konon tubuhnya otomatis terkuncir rapat, tidak bisa bangkit, tidak bisa kuasa, tidak Sang Yang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang saya mohon hadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang sejarah dari Batu Quran yang ada di Cibulakan, Pandeglang, Banten. Hadir dan masuk dalam jasad ini, yang sudah mengetahui dengan jelas sejarah dari Batu Quran. Otomatis dengan izin Sang Yang masuk dalam tubuh mediator ini, ini Sang Yang Allah. Masuk. Sinkron dengan tubuh mediator, jadi Sang Yang Allah. Dan langsung sinkron kita suara, bisa bicara bahasa Indonesia, bisa bahasa manusia, bisa bahasa Indonesia Allah.
Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah dijawab. Mohon maaf, ini dengan siapa ya saya bicara? Mohon maaf, bisa diulang karena suaranya nggak jelas, Pak. Dan bisa nggak suara jelas ya, Mbak. Saya Aki Lawe. Aki Lawe. Oh, mohon maaf nih. Saya menghadirkan Aki Lawe di sini. Kalau boleh tahu Aki Lawe dari golongan apa? Saya golongan jin. Oh, jin. Yang di sana bertugas sebagai apa, Ki? Saya yang menjaga gerbang gerbang situs peninggalan dari Kiai Sepuh di situ. Oh, kayak sepuh di situ. Oke. Nah, itu kenapa dikatakan situs Sibulakan Batu Quran itu, Ki? Apa hubungannya gitu, Ki? Dulu Ya. sebelum daerah tersebut dibuka Ya. untuk pemukiman, tempat tersebut Ya. dipakai oleh seorang kiai sepuh untuk mendalami ilmu syariat agama Islam. Alhamdulillah. Jadi tempat Alwat ya, Ki? Sebentar. Ya, Ki. Banyak yang ini Yusuf, Ki. Berusaha nyusup. Ya. Hajar aja, Ki, prinsip-prinsipnya yang mau recokin, Ki. Dari sono apa dari sini, Ki? Dari perjalanan. Oh, perjalanan Aki ke sini. Iya. Oh, melewati. Nah, Aki sepuh yang melakukan itu kholwat itu bertapa apa gimana itu, Ki? Istilahnya asarnya itu, tempat itu. Aki sepuhnya itu, kiai sepuhnya itu ya. Dalam rangka mempelajari ilmu syariat itu, Ki. Iya. Modelnya itu. Iya, Ki. Seperti bertapa. Tetapi. Iya, Ki. Beliau itu. Ya. Menghafalkan. Al-Quran. Kalau sekarang ibaratnya tahfiz Quran gitu ya, Ki ya. Menghafal Quran ya, Ki. Seperti itu. Oh, ya. Nah, itu tempat duduknya. Iya. Batunya itu, Ki. Betul. Buat duduknya sambil menghafal gitu ya, Ki ya. Ya kalau boleh tahu, kiai sepuhnya itu berapa orang, Ki? Di situ sering melakukan kholwat. Sendirian. Oh, sendirian aja. Nah, itu disebut Batu Quran itu yang nyebutin tuh warga situ apa siapa, Ki? Murid beliau. Oh, murid beliau. Oh, muridnya banyak juga ya, Ki? Iya.
Kalau boleh tahu Kiai Sepuhnya itu masih ada hubungannya dengan zaman Sultan Nasruddin di kerajaan Banten apa? Masih. Masih ya, Ki? Oh, berarti sudah lama ya, Ki? Iya. Itu, situs itu, Ki? Tapi kok sekarang seperti ada danau itu, Ki? Emang itu dulunya seperti itu, Ki? Itu sebuah Ya. sumber air yang keluar dari sekeliling batu yang dipakai untuk duduk beliau mengeluarkan sumber air yang jernih. Ki Sepuhnya itu termasuk seorang paku bumi ya, Ki? Salah satu paku buminya Banten juga ya, Ki? Saya tidak boleh membuka Ya, masalah itu. ya itu rahasia, Ki ya. Cuman biasanya kan kalau kiai-kiai yang punya karomah itu paku bumi ya, Ki, disebutnya, Ki ya. Waliullah lah gitu ya, Ki. Salah satu waliullah ya, Ki ya. Ya, nggak apa-apa, Ki, nggak boleh mah. Masalahnya kan itu rahasia Allah ya, Ki ya. Sebuah Ya. rahasia. Ya. Emang dulu hutan itu, Ki? Pada Daerah itu. zaman dulu itu masih hutan belantara. Belum dibuka sebagai pemukiman. Lebat itu, Ki, berarti hutannya. Iya. Terus ada gubuk gitu, Ki, dulunya. Seperti apa memang terbuka gitu, Ki? Terbuka. Oh, terbuka. Oh, luar biasa. Menyatu dengan alam. Oh, menyatu dengan alam. Nah, sampean ditugaskan oleh Kiai Sepuh itu, Ki, untuk menjaga tempat itu bagaimana, Ki? Iya. Oh. Saya dulunya penguasa daerah tersebut dan tunduk kepada beliau, mengikuti ajaran beliau, dan ditugaskan untuk menjaga daripada situs tersebut. Nah, terus zaman sekarang itu sebagai objek wisata itu, Ki, apa banyak orang yang melanggar gitu, Ki? Maksiat atau apalah gitu, melanggar dari aturan syariat Islam gitu, Ki? Banyak nggak, Ki, pengunjungnya, Ki? Kami beserta para penjaga yang ditugaskan di situ tidak akan membiarkan sebuah kemaksiatan. Alhamdulillah. Pasti akan kami cegah dengan cara kami sendiri untuk menjaga tempat tersebut supaya tidak terkotori oleh perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi banyak nggak pengunjung, Ki, yang punya tujuannya yang macam-macam gitu loh, Ki, buat nafsu gitu atau apa gitu? Banyak nggak, Ki? Soal itu di mana tempat itu pasti ada. Ada ya, Ki? Masya Allah. Karena hati para peziarah yang memiliki keinginan demi memenuhi nafsu mereka itu tidak bisa dipungkiri. Di mana tempat selalu ada. Mereka sudah dibutakan oleh nafsu angkara murka dunia. Lupa dengan Tuhannya. Mereka anggap itu biasa-biasa saja dan tidak berefek nantinya. Padahal nanti setelah orang itu meninggal akan
Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah terperosok masuk ke dalam bisikan bangsa iblis melalui para pesuruh-pesuruhnya yang membisiki ke dalam pikirannya sehingga masuk ke dalam batinnya. Batinnya terkotori oleh nafsu. Nah, Ki, ini pesan buat para peziarah gitu, Ki. Apa Ki yang bisa sampaikan? Biar kita bisa menyampaikan ke saudara-saudara kita, seluruh kita yang menginjak ke situs Batu Quran itu, Ki. Silakan sarannya, Ki. Seperti bagaimana? Buat para peziarah. Ya, Ki. Kalau kalian mau berziarah, luruskan niat. Jangan bertujuan yang bukan-bukan. Ya. Berziarahlah hanya untuk mendatangi atau kilas balik daripada leluhur-leluhur dulu dan mencontoh suri tauladan beliau semasa hidupnya. Jangan pernah sekali-kali punya tujuan, punya keinginan ini itu. Itu adalah bisikan bangsa iblis dan golongan-golongannya. Yang ngejaga selain sampean banyak, Ki. Berapa lapis, Ki? Untuk bagian luar sendiri terdapat 7 lapis. Alhamdulillah. Jadi udah memang ditugaskan ya sampean ya, Ki ya? Iya. Lawe ya. Alhamdulillah kalau dijaga seperti itu. Biar tidak terkotori oleh keinginan nafsu manusia, Ki ya. Banyak kan seperti itu ya, Ki. Zaman sekarang itu punya tujuan nafsunya aja, Ki ya. Iya. Keinginan dunia itu yang sudah terkotori oleh nafsu yang tidak mereka sadari bahwa nafsu itu akan membawa mereka ke dalam kehancuran. Apakah ada dari keturunan-keturunan para leluhur itu, Ki, yang sekarang hidup itu dari Kesultanan Banten itu, Ki, sering ziarah ke situ, Ki? Anak cucunya. Pastinya banyak, Ki? masih ada. Masih ada, Ki. Sampai pasti paham ya, Ki ya, di antara kiai sepuh yang pernah di situ mungkin punya keturunannya, Ki ya. Iya. Anak cucunya gitu, Ki. Ada. Tapi kalau mereka sih mungkin sudah nggak ingat ya, Ki ya. Anak keturunannya dari kiai sepuh itu ya, Ki. Belum saatnya. Belum saatnya. Ada nggak yang sudah ngikut dari Sang Hyang Wicana, Ki, yang masih hidup dari kiai sepuh itu, Ki? Iya. Ada, Ki. Iya, di Pandeglang kan ada, Ki. Saudara saya juga, saudara saya, Ki. Iya. Beliau juga sudah punya majelis gitu, Ki. Kan bisa kelihatan sama Aki Lawe ya, cahaya. Sangat kelihatan sekali. Cahayanya gitu ya, Ki ya. Iya, ya syukurlah beliau kan udah di sono, Ki. Itu sebagai penerusnya lah mungkin ya, Ki ya. Iya. Ya, terima kasih, Ki, sudah hadir, sudah menyampaikan keterangan sejarah dari Batu Quran. Mohon maaf kalau telah mengganggu tugasnya Ki Lawe. Tidak apa-apa. Ya, kami salam dari para jemaah pengikut dari Sang Hyang Nurjanawana, Ki. Salam kami Buat para penjaga kembali. ya tempat itu. Terima kasih. Silakan untuk bertugas kembali, Ki.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses verifikasi berjalan dengan lancar walaupun banyak ya penyusupnya. Tapi ya alhamdulillah bisa teratasi. Tadi yang datang yang hadir adalah dari penguasa hutan tersebut di zaman masih ada kerajaan Banten ya, atau kalau kita sebut di zamannya Sultan Nasruddin ya. Itu ada kiai sepuh yang selalu melakukan tirakat ya. Kalau sekarang bahasa Arabnya itu kholwat ya. Itu kalau zaman Nabi itu disebut dengan kholwat ya, di gua ya. Tapi kalau mungkin kondisi tekstur di sini kan hutan ya, banyakkan ya. Ya itu melakukan itu dalam rangka menghafal Al-Quran atau belajar syariat lah gitu ya. Untuk dapat bimbingan gitu ya. Nah itu selalu dilakukan oleh kiai-kiai sepuh zaman dahulu ya, seperti itu, kholwat ya, atau menyepi lah, dalam rangka belajar secara ilhamnya atau bagaimana ya, itu kiai sepuhnya. Ya jadi karena tempat tersebut dipakai oleh kiai sepuh di zaman kerajaan Banten yang sangat lama sekali, akhirnya banyak dari para golongan goib ya dimuslimkan dan menjadi penjaga dari situs sejarah disebut Batu Quran itu karena beliau kiai sepuh yang menempati tempat tersebut ya bersama dengan murid-muridnya. Kalau sekarang mungkin semacam pesantren lah gitu ya, pesantren zaman dulu itu di situ tempatnya dan sebagai bagian dari situs sejarah yang sekarang dilestarikan oleh pemerintah Pandeglang Banten ya. Dan ada penjaganya supaya tidak terkotori oleh para pengunjung. Dan pesannya beliau bahwa situs-situs tersebut jangan ada keinginan selain dari mengingat perjuangan para kiai-kiai sepuh dulu dalam menyebarkan agama Islam dan belajar untuk belajar Al-Quran dan syariatnya termasuknya ada. Seperti itu, jadi mengingat perjuangannya, bukan untuk nafsunya ya, keinginan dan sebagainya. Itu jaga hati dan jaga rasa batin kita supaya tidak terjerumus semakin jauh, semakin banyak dibisiki oleh iblis yang mempengaruhi, mengubah nafsu-nafsu kita dan keinginan yang salah dan sesat. Akhirnya banyak disesatkan oleh golongan iblis ya. Ya Allah bisawab dari dialog tadi, semoga bisa bermanfaat. Semua kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, semoga semua dulur bisa ngambil hikmahnya. Yang baik diambil, yang tidak baik dibuang, silakan. Dan semoga semua dulu mendapatkan wawasan dan menambah keimanan Islam, iman Islamnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konten kami semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu like, share, komen dan subscribe-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.